warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kami kembali menjumpai Anda pada program dialog bersama CSM TV Sambas. Kali ini kami akan membahas dengan tema Jaksa Menyapa, dan untuk membahas tema ini kami sudah mengundang Fajar Yulianto SHMH yang merupakan Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejaksaan Negeri Sambas. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang, Bang. Dan di akhir dialog ini nanti para pemirsa juga bisa bergabung di interaktif dan bisa menghubungi kami di nomor 0821 5962 4597. Namun sebelumnya kami akan melakukan pembicaraan dulu dengan Bang Fajar tentang tema Jaksa Menyapa ini. Bang, seperti kita ketahui bahwa mungkin banyak masyarakat yang tahu bahwa kejaksaan ini hanya bertugas melakukan tuntutan kepada terdakwa di sidang pengadilan. Nah, itu secara umumnya. Bisa dijelaskan, Bang, apakah kejaksaan itu sebenarnya? Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Hos. Ya, kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI itu adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan karena kekuasaan negara secara merdeka. Itu dalam hal pelaksanaan yang tadi Abang Hos sebutkan ya, memang melakukan penuntutan, tetapi di luar itu di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kita juga bisa melakukan penyidikan, sama seperti teman-teman kita dari kepolisian, sama teman-teman dengan KPK, itu kita penyidikan di perkara korupsi. Itu yang pertama, selain di dalam penuntutan tadi. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara HAM berat atau hak asasi manusia yang berat atas perintah dari negara, seperti itu. Kemudian di luar itu sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan dan juga dari Peraturan Presiden ya, itu tentang Nomor 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, itu kami juga ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu. Dari penjelasan Abang tadi bahwa tidak hanya tuntutan tapi juga bisa melakukan penyidikan ya. Jadi kejaksaan ini dalam kejaksaan ini apa saja bidang-bidang yang melakukan penyidikan maupun tuntutan itu di kejaksaan itu apa saja, Bang? Oke, terima kasih. Sesuai dengan peraturan presiden yang saya sebutkan tadi, peraturan presiden nomor 38 ya, peraturan presiden 38 tahun 2010 itu tentang tata laksana dan kerja kejaksaan, itu Kejaksaan Agung dalam hal ini dipimpin oleh Jaksa Agung, itu di bawahnya ada Jaksa Agung Muda. Di situ ada Jaksa Agung Muda Pidana yang tadi disebutkan. Kalau pidana itu khusus untuk penuntutan, jadi perkara-perkara dari teman-teman penyidik kepolisian atau penyidik PPNS melimpahkan berkas kepada kejaksaan yang nanti akan menuntut di pengadilan, seperti itu, hakim yang akan memutus. Itu yang pertama. Yang kedua, Jaksa Agung Muda Intelijen itu bertugas untuk pengamanan dan juga koordinasi tentang HAM juga, dan juga tentang aliran kepercayaan dan sebagainya. Kemudian ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang sama dengan teman-teman kepolisian dan KPK terkait penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, itu di JAM atau Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Kemudian ada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini nanti kami akan menjelaskan tentang Jaksa Pengacara Negara, itu mewakili negara, mewakili pemerintah pusat maupun daerah, mewakili BUMN dan BUMD. Kemudian ada juga Jaksa Agung Muda Pembinaan, itu memang mengurusi bagian intern kejaksaan dalam bentuk kepegawaian, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan. Tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan itu adalah mengawasi intern
kejaksaan itu sendiri. Di lain selain itu ada komisi kejaksaan. Kemudian gini Bang, bisa Abang jelaskan bidang-bidang di kejaksaan itu ada bidang perdata dan tata usaha negara, kan seperti yang Abang sebutkan tadi. Kira-kira apa saja kegiatan dan tugas pokok dari fungsi bidang perdata dan tata usaha negara itu Bang? Oke, sesuai dengan Peraturan Presiden 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan yang saya sebutkan tadi, itu ada di bawah Jaksa Agung, itu ada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Turun atau background ke bawah itu di Kejaksaan Tinggi itu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Di bawah lagi di tingkat Kejaksaan Negeri itu ada Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini saya ya, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas dan fungsi pelaksanaan Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 018 garing A garing CA garing 07 garing 2014 menyebutkan bahwa tentang SOP Datun, menyebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan Datun itu spesifiknya langsung menyebutkan sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ini kami memiliki tugas yang kemudian dibagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan juga pelayanan hukum. Dalam hal ini pelayanan ini maksudnya pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Bisa dicontohkan ya Bang, apa jaksa ini sebagai pengacara negara? Jaksa pengacara negara. Oke. Saya akan jelaskan satu persatu tentang tugas jaksa pengacara negara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah jaksa pengacara negara mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait perkara perdata dalam fungsinya yaitu memelihara ketertiban umum, untuk memberikan kepastian hukum, dan juga untuk melindungi kepentingan pemerintah, kepentingan negara, dan juga kepentingan masyarakat. Maksudnya seperti ini. Contoh, ada perusahaan besar itu melanggar undang-undang. Contohnya perusahaan tersebut mengalirkan limbah hasil olahan dari perusahaan itu langsung ke sungai atau ke laut atau apapun bentuknya, yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Terhadap perkara kerusakan lingkungan akan disidik oleh kepolisian atau PPNS atau pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan untuk penyidikan. Itu nanti kepentutan itu tindak pidananya ya. Tapi kemudian terkait perusahaannya sendiri, kalau perusahaan itu bisa terbukti bersalah, perusahaannya itu bisa melalui jaksa pengacara negara ya. Jadi kami jaksa pengacara negara bisa melakukan gugatan kepada perusahaan itu untuk dibubarkan. Yang pertama, yang tadi yang saya sebutkan untuk penegakan hukum. Yang kedua, contohnya kita pernah mendengar berita ya, yang notabene ada pernikahan sesama jenis di Jawa Timur kalau tidak salah ya. Laki-laki dengan laki-laki. Itu sesuai dengan kaidah hukum kita sebagai negara Indonesia yang negara timur itu tidak mengenal di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu juga tidak disebutkan yang namanya pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan. Senyatanya ada di Indonesia. Ya, ketika terjadi seperti itu, kami jaksa pengacara negara berhak untuk menggugat orang tersebut ke pengadilan seperti itu untuk membatalkan perceraian. Itu. Kemudian ada satu lagi perusahaan. Contoh ini perusahaan, saya sebutkan lagi perusahaan. Perusahaan ini bikin onar dalam artian menampung, contohnya ya itu menampung dana masyarakat yang senyatanya bentuknya nanti penipuan. Nah, kalau tidak pidana penipuannya nanti diselesaikan oleh teman-teman penyidik kepolisian. Tetapi terhadap perusahaannya itu kita bisa mintakan kepada pengadilan melalui gugatan perdata ke pengadilan, yaitu kepanitan terhadap perusahaan tersebut. Jadi kita bisa
mempilotkan perusahaan itu. Itulah fungsi yang tadi saya sebutkan jaksa pengacara negara dalam pelaksanaan penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaksa pengacara negara memberi bantuan hukum. Maksud memberi bantuan hukum ini bahwa kita jaksa pengacara negara itu sesuai dengan amanat undang-undang, kita bekerja sama dengan negara. Negara dalam hal ini adalah presiden, karena beliau adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Juga nanti bekerja sama dengan pemerintahan pusat maupun sampai dengan pemerintahan daerah, BUMN atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, itu terkait apabila ada yang tadi saya sebutkan negara atau pemerintah atau BUMN, BUMD itu mempunyai permasalahan terhadap perorangan atau instansi atau perusahaan seperti itu, mereka digugat atau mereka mau menggugat, itu mereka kerjasama dengan kita melalui SKK namanya, seperti itu, surat kuasa khusus meminta bantuan kita sebagai pengacara negara. Jadi istilahnya negara atau pemerintah itu menjadi klien, BUMN atau BUMD itu menjadi klien, kemudian kita yang akan menyidangkan perkara yang mereka miliki dalam hal perdata dan tata usaha negara. Itu sudah terjadi kalau kita di Sambas, itu BPN atau Badan Pertanahan Nasional itu ya sering kalau di tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang 2020 itu hampir sekitar 10-an lebih. Jadi ya, jadi contoh ya, BPN digugat terkait penerbitan sertifikat, ternyata sertifikat bandar dan sebagainya, kemudian digugat. BPN menunjuk kita melalui tadi saya sebutkan surat kuasa khusus, kita yang akan mewakili BPN ke pengadilan dalam arti perdataan seperti itu. Kita juga pernah bekerjasama dengan PDAM Sambas, kemudian PLN Sambas, dan juga dari pemerintahan Kabupaten Sambas juga ada. Kalau ada gugatan seperti itu, kita yang sebagai pengacara negara, mereka adalah klien kita yang akan menegakkan seperti itu contohnya. Kemudian ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini kita sebagai jaksa pengacara negara itu akan memberi bantuan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga BUMN dan BUMD, apabila mereka mengadakan konsultasi. Kalau mereka ada permasalahan hukum, bukan sampai digugat, tapi bentuknya mereka mau konsultasi atau apa seperti itu, kita akan memberikan bantuannya. Bentuknya ada dua kalau pertimbangan hukum itu, yaitu legal opinion dan juga legal assistance. Kalau legal opinion itu adalah kita memberi pendapat hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Kalau legal assistance itu kita memberikan pendampingan hukum. Contohnya seperti ini. Kalau ada pemerintah daerah, dinas, contohnya seperti itu, ada digugat sama masyarakat atau ditanya sama masyarakat, bukan gugatan ke pengadilan, ditanya sama masyarakat, Pak, perkara seperti ini kok kami tidak dilibatkan? Contoh bantuan sosial, bansos. Pak, kok kita tidak dilibatkan, Pak? Kok sasarannya kok tidak tepat, Pak? Dan sebagainya. Kemudian mereka menyurat kepada kita atau mereka konsultasi kepada kita akan memberikan legal opinion atau pendapat hukum bahwa aturan yang sebenarnya seharusnya seperti ini. Atau kalau sudah dilaksanakan oleh mereka, oleh Pemda Sambas sendiri, kita menyatakan ini sudah tepat, dasar hukumnya seperti ini, jadi tetap dilanjutkan. Kalau tidak tepat, kita akan berubah sesuai dengan aturan seperti ini, harusnya pelaksanaannya seperti ini. Sebenarnya seperti itu. Kalau legal assistance yang saya sebutkan tadi, itu contohnya kalau ada pembangunan di dinas seperti itu ya, itu mereka minta pendapat hukum sampai dengan akhir pembangunannya itu gimana, kita akan memberikan bantuan bahwa kalau pembangunan itu sesuai dengan aturan seperti ini, lelang itu harus di atas 200 juta dan sebagainya, itu harus sampai kemudian ada namanya pengawas, apa tugas fungsinya PPK atau pejabat pembuat komitmen, itu harus apa saja dan sebagainya, sehingga mereka dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah Sambas itu menjadi lancar, tidak ada kendala hukum apapun seperti itu. Kemudian yang terakhir, tindakan hukum lain yang saya sebutkan tadi, itu jaksa pengacara negara itu
memiliki kewenangan untuk penyelamatan keuangan negara. Contohnya seperti ini. Kalau ada perkara korupsi yang tadi saya sebutkan disidik oleh teman-teman kepolisian atau disidik oleh kita sendiri karena kita punya kewenangan di Kabupaten Sambas, disidangkan ternyata ada nilai kerugian yang oleh hakim diputus, nilai kerugian itu harus dibebankan kepada terdakwa. Kalau sudah diputus, nanti sudah dieksekusi namanya terpidana, dia belum bayar. Nah, itulah tugas kami. Tugas kami sebagai jaksa pengacara negara, kita bisa menggugat terdakwa atau terpidana itu ke pengadilan untuk minta ganti rugi itu untuk dikembalikan kepada negara. Seperti itu. Dalam bentuk apa Bang ganti rugi itu? Kalau misalkan dia tidak bisa Nah, contoh, karena seperti ini. Si A terbukti melakukan tindak pidana korupsi merugikan negara 100 miliar. Contoh, 100 miliar. Kemudian diputus oleh hakim mungkin 10 tahun. Kemudian dendanya 50 juta atau 100 juta atau 1 miliar itu ini ya sesuai dengan putusan hakim. Kemudian tadi ada nilai kerugian negara. Nilai kerugian negara itu harus semuanya dibebankan oleh terdakwa atau terpidana. Itu ada jangka waktu 1 bulan untuk mengganti. Tetapi kalau tidak bisa mengganti, dia akan ditambahkan pidana penjaranya. Tetapi kewajiban kita adalah selama belum ada penggantian itu, harta yang dia miliki harus kita bisa sita dan juga harus kita bisa selamatkan untuk kemudian dikembalikan kepada negara. Sebentar ya. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini bersama Pak Fajar. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa CSTV dimanapun Anda berada, kami kembali lagi dalam acara dialog bersama Bang Fajar Yulianto dengan tema Jaksa Menyapa. Kita lanjutkan lagi Bang. Dan untuk sesi ini kami membuka telepon interaktif kepada para pemirsa ataupun masyarakat Kabupaten Sambas yang menyaksikan acara ini di nomor 0821 5962 4597. Kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita Bang. Tadi seperti yang Abang sebutkan bahwa kejaksaan khususnya Perdata dan Tata Usaha Negara juga bisa menjadi pengacara negara Bang ya. Jadi seperti contoh yang Abang sebutkan tadi bahwa ada kasus di BPN tentang masalah sengketa tanah, itu kira-kira apa seperti apa teknis yang dilakukan oleh kejaksaan Kejaksaan Negeri Sambas khususnya di Danut sendiri dalam melakukan bantuan hukum atau menjadi pengacaranya lah bagi BUMN ini, kira-kira seperti apa teknisnya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau misalnya ada badan usaha negara atau pemerintah ingin minta bantuan hukum. Betul. Terima kasih Bang Bos. Oke, jadi sesuai dengan kewenangan kami di bidang bantuan hukum, kami sebagai jaksa pengacara negara itu memiliki kewenangan yang tadi sudah saya sebutkan. Jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN ataupun BUMD berdasarkan surat kuasa khusus ya, itu untuk mewakili mereka sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan. Kalau kita istilahkannya orang hukum itu litigasi pengadilan ataupun di luar pengadilan atau non litigasi. Jadi sistemnya seperti ini. Contoh tadi Abang menyebutkan BPN seperti itu ya, nanti kita beri contoh lain juga BMD gitu seperti itu. Pertama BPN, kita BPN itu meminta ke kejaksaan surat perjanjian kerjasama atau MOU. Ya, jadi pertama MOU dulu. MOU itu meliputi kerjasama terkait pemerintahan, kemudian juga bila jadi ada sengketa dan sebagainya, nanti kita akan ke kejaksaan. Dari MOU itu bila ada BPN itu mengalami permasalahan yang saya sebutkan tadi, menyebutkan ke pengadilan, bisa BPN itu sebagai tergugat atau penggugat ya, seperti itu
itu mereka menyurat kepada kami permasalahan. Dari surat itu kemudian kita dengan BPN itu membuat SKK atau surat kuasa khusus. Jadi menyerahkan tugas dan tanggung jawab permasalahan dari BPN itu kepada kami sebagai jaksa pengacara negara, kan seperti itu. SKK itu dari SKK terbit surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sambas pimpinan kami, kemudian kita daftarkan ke pengadilan bahwa BPN sebagai tergugat atau penggugat ini diwakili oleh kejaksaan. Dasarnya Sebentar Pak, oke dalam telepon. Halo? Halo, dengan siapa di mana Bang? Ya. Kira-kira apa pertanyaan yang mau disampaikan? Apakah masyarakat tidak bisa meminta bantuan kepada kejaksaan sudah berhadapan dengan hukum? Kalau memang seandainya bisa, apa sih syaratnya? Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari warga kita Bang. Nama siapa tadi? Jaka. Ya, namanya Jaka. Jadi menanyakan apakah masyarakat bisa meminta bantuan hukum kepada kejaksaan? Bisa dijelaskan Pak langsung? Ya, untuk yang pertanyaan Bang Hos nanti ya. Ini terima kasih Mas Jaka atau Bang Jaka ya. Tadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah masyarakat itu bisa minta bantuan kepada kejaksaan kalau ada permasalahan ya seperti itu? Terus syaratnya apa? Jadi kami di kejaksaan itu ada bentuknya adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum di sini adalah kita memberi bantuan hukum. Bentuknya adalah kita memberi pendapat atau saran kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan negara seperti itu. Bila masyarakat itu memiliki permasalahan, contohnya bagaimana? Masyarakat ada seseorang datang ke kantor kami atau melalui interaktif ya, nanti kita sebutkan ininya iklan kami seperti itu. Pak, saya mau cerai, istri saya seperti ini. Syaratnya gimana Pak kalau cerai itu Pak? Kita bisa memberi pendapat, tetapi kita tidak bisa mewakili masyarakat itu sebagai pengacara, karena kami adalah jaksa pengacara negara, bukan jaksa pengacara perorangan. Nah, kalau perorangan itu pengacaranya namanya advokat atau pengacara sendiri. Itu sudah ada bantuan hukum juga, LBH ya. Kalau teman-teman di kampus seperti itu biasanya ada lembaga bantuan hukum atau organisasi LSM yang bergerak dalam bidang lembaga bantuan hukum bisa. Itu kalau kami menyarankan kalau ada permasalahan tadi perceraian itu bisa dilakukan diputus oleh dua lembaga yang memiliki kewenangan. Kalau agama Islam itu syarat pengajuan perceraiannya ke pengadilan agama. Kalau agama di luar Muslim atau Islam itu ke pengadilan negeri, dan seperti itu. Bentuknya apa? Permohonan perceraian. Syaratnya apa ke sana? Seperti itu ya. Nah, syaratnya bahwa gugatan atau permohonan perceraiannya dengan dilampiri kronologis. Kalau dia menikah resmi berarti ada buku nikahnya seperti itu. Kemudian kalau punya anak berarti bawa kakaknya dan sebagainya, baik asli maupun yang fotokopi dibawa ke pengadilan. Kemudian dia dasar mau bercerai apa? Yang menunjukkan kan? Berarti harus ada saksi atau bukti surat atau bukti apapun yang harus ditujukan kepada hakim. Kita hanya bisa memberi bantuan seperti itu. Kemudian syarat untuk masyarakat yang mau minta pelayanan hukum itu hanya cukup membawa fotokopi KTP atau KK atau identitas lain yang dimiliki oleh seseorang itu. Hanya seperti itu. Tetapi apabila permasalahannya sedikit pelik atau agak susah seperti itu, biasanya kita minta dokumen pendukung sehingga jelas masalahnya apa. Yang tadi saya contohkan ini perceraian, atau contoh masyarakat kasus tanah. Pak, saya punya saudara saya sudah dapat bagian tanah, saya juga sudah dapat kok, saudara saya minta, contohnya seperti itu. Itu juga bisa melalui gugatan ke pengadilan dan sebagainya.
nanti bentuk penyelesaiannya bagaimana dan sebagainya. Ataupun masyarakat itu minta bantuan ke kita, yang tadi saya sebutkan pelayanan hukum itu, Pak, kami difasilitasi Pak, kami jadi Bapak sebagai pihak ketiga yang mendamaikan kami, contohnya seperti itu, bisa Mediasi. ya mediasi, tetapi kami tidak sampai ke ranah hasilnya karena kami bukan pengacara masing-masing, kami adalah pengacara negara, bukan pengacara perorangan. Dan juga kita bisa memberi bantuan kalau butuh bantuan pengacara gratis dari negara, itu ada namanya LBH dan sebagainya, itu kita bisa memberi pendapat ke mereka dan sebagainya. Itulah contoh pelayanan hukum. Syaratnya tadi ya. Dan kemudian sekalian ya Bang Bos ya, kita promosi. Nah, para pemirsa, kita promosi di sini ada pelayanan hukum kepada masyarakat secara online di Kejaksaan Negeri Sambas. Bisa teman-teman ya, Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sambas itu ada pelayanan hukum kepada masyarakat secara online dan gratis. Kembali itu ada Facebook di Datun Kejari Sambas, Twitter @DatunKejariSambas, Instagram @DatunKejariSambas, ataupun WA nomor 082159624597, ataupun link kami melalui www.kejarisambas ya, s-nya 2.com. Itu di situ ada file, langsung aja menyebutkan permasalahan dan sebagainya, dan juga fotokopi KTP atau identitas lain, karena kami tidak akan melayani kalau seseorang tidak menggunakan identitas. Takutnya kita memberi bantuan atau pelayanan ke masyarakat itu penyuluhan tadi tiba-tiba disalahgunakan, makanya kami minta identitas secara jelas seperti itu. Sekarang kita terima kasih. Oke, kita sudah mendapat penjelasan dari Bang Fajar tadi bahwa masyarakat bisa melakukan pelayanan, dapat mendapatkan pelayanan hukum dari kejaksaan melalui konsultasi apa segala macam gitu ya Bang ya. Tapi tidak bisa menjadi pengacara. Pengacara ya, hanya pengacara negara kan ya. Itu Bang ya. Ini Bang, tadi seperti yang menjelaskan bahwa kejaksaan khususnya di Datun sendiri bisa melakukan penyidikan Ya. Jadi tidak terutama terhadap HAM yang berat Bang ya tadi ya. Penyidikan itu kami di kejaksaan ada dua, Iya. tupoksi kami, penyidikan terkait perkara korupsi dan pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran HAM berat itu di bidang mana Pak? Oke, Nah, jadi sedikit sama di bidangnya di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, direktoratnya HAM. Kemudian rata-rata pelanggaran HAM ini pertama menjadi perhatian masyarakat dan juga media massa. Yang kedua itu sudah dilaporkan kepada kami kejaksaan, bisa melalui Komnas HAM, Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia, kemudian ataupun LSM yang menyatakan bahwa itu masuk dalam kategori HAM berat seperti itu. Contohnya ya, yang perkara tahun 97 dan sebagainya, kemudian terkait kasus Munir dan juga dari kasusnya Novel Baswedan. Tetapi itu sedikit dari bagian kami. Teman-teman kepolisian juga memiliki kewenangan terkait itu karena mereka adalah penyidik. Jadi di Undang-Undang HAM Hak Asasi Manusia itu juga ada pelanggaran HAM dan sebagainya, ada ancaman pidana, sehingga teman-teman kepolisian juga memiliki kewenangan seperti itu. Nah, rata-rata kalau Jaksa Agung akan menyidik perkara HAM berat itu atas permintaan Presiden seperti itu. berarti ini ditangani oleh pidana khusus Bang ya? Ya, pidana khusus. Tetapi kalau rata-rata kalau perkara HAM itu langsung ke pusat di Kejaksaan Agung. Ditangani langsung jagung gitu Bang. Bang, kita kembali lagi ke Datun nih Bang. Kalau untuk pemerintah daerah, misalnya salah satu contoh seorang pegawai negeri misalnya Bang, menuntut bupati gitu kan, tata usaha negara gitu Bang. Bisa dijelaskan kalau ada prosesnya seperti itu Bang? Karena kan ini banyak juga terjadi di kabupaten kota lain di mana warga masyarakat ataupun salah seorang pegawai negeri sipilnya melakukan gugatan terhadap
atasannya gitu. Ya. Nah, itu gimana Bang? Oke. Jelasin Bang. Oke, gugatan itu kalau biasanya dalam perkara PNS ya, seperti Ya. itu seseorang itu berarti kan seseorang melawan publik. Dalam artian di publik ini adalah atasan itu mengeluarkan kebijakan, bentuknya surat. Memang seperti itu ya, kebijakan itu bentuknya surat. Nah, itu rata-rata gugatannya adalah ke tata usaha negara. Contoh, PNS merasa tidak bersalah, biasanya seperti itu, merasa tidak bersalah, tiba-tiba kena hukuman, keluarlah surat keputusan, baik bupati atau kepala dinasnya atau dari badan kepegawaian daerah seperti itu ya, bahwa dia diturunkan pangkatnya atau ditunda gajinya atau yang paling sanksi paling berat adalah dipecat, seperti itu ya. PNS itu tak terima, kan seperti itu. Nah, kalau PNS-nya konsultasi ke kita, itu bentuknya pelayanan hukum, karena dia sebagai masyarakat, tidak bisa dikategorikan dia sebagai negara atau pemerintah. Tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh atasannya langsung ataupun bupati atau siapapun itu bentuknya adalah keputusan publik. Nah, itu bisa. Berarti kan pemerintah itu mengeluarkan suatu keputusan. Nah, dari pemerintah itulah kita yang akan mendampingi. Biasanya PNS itu gugatannya ketun, karena itu bentuknya keputusan atau penetapan kan. Seperti itu, gugat ketun, pengadilan tata usaha negara, kita yang akan mewakili. Dari yang digugat ini akan apa dampingi gitu, yang dari kejaksaan acara. Ya, tapi kalau masyarakat yang tadi Abang harus sebutkan bahwa PNS-nya konsultasi ke kita nanti bentuknya pelayanan. Tetapi kalau itu berbenturan dengan kepentingan pusat atau pemerintahan daerah, itu kita akan usahakan untuk damai. Jadi kalau ada masyarakat yang konsultasi seperti itu, saya akan ajukan damai. Ya, saya akan sebutkan. Kita akan telusuri bersama-sama ke pemerintah karena kita tidak memiliki kewenangan tadi. Kita konsultasi, Pak, ini dipecat kenapa? Kita akan ajukan ke atasannya. Oh, syaratnya seperti ini. Sudah ada teguran 1, 2, dia tetap tidak melaksanakan. Contohnya seperti itu dan sebagainya. Kemudian misalnya kalah si ininya PNS-nya, kita akan sampaikan dan sebagainya. Mungkin ada hak yang kurang. Mungkin itu kan seperti itu. Itu bisa banding nggak? Ya. Bisa banding nggak tuh? Kalau misalkan mereka merasa yang melakukan tuntutan itu gugatan dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Kalau dengan putusan pun kemudian bisa banding. Bisa ya ke pengadilan tinggi seperti itu. Tetapi pemerintah pun juga sama. Ternyata kalah. Ternyata PNS tadi gugat ketun diwakili oleh kita, ternyata masyarakatnya yang menang, PNS-nya tadi yang menang, ya akhirnya ditarik lagi. Padahal jelas-jelas dia salah menurut aturan pemerintah daerah di undang-undang pemerintahan otonomi daerah itu dia salah, contohnya seperti itu. Kemudian kita bisa mengajukan banding seperti itu. Ini mungkin juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga kinerja lembaga kejaksaan itu Bang kan? Ya. Karena Abang ini kebetulan kasih datun, saya juga ingin menanyakan, mungkin pemirsa juga ingin tahu perdata dan tata usaha negara kan. Ya. Banyak kan orang ya kita tahu bentar Bang ya. Oke. Mungkin ada nih telepon, silakan. Halo, Halo, dengan siapa di mana? Dodi Tanjung Bugis. Ya, silakan Bang Dodi. Apakah masyarakat bisa meminta bimbingan atau pembinaan di bidang hukum di kejaksaan? Oke ya, Bang Dodi ya. Bisa diulangi Bang, kurang jelas. Apakah masyarakat bisa meminta bimbingan atau pembinaan di bidang hukum di kejaksaan? Oke ya, terima kasih. Ini Bang, Bang Dodi dari Tanjung Bugis menanyakan apakah masyarakat bisa mendapat bimbingan dari kejaksaan. Mungkin ya yang dimaksudkan ini tentang bantuan hukum atau bimbingan lain, itu bisa dijelaskan Bang? Oke, terima kasih. Ini kalau nama yang saya catat Bang Budi atau Bang Dodi ya. Tapi terima kasih di Tanjung Bugis ya. Jadi pertanyaannya, apakah masyarakat itu bisa minta untuk pembinaan hukum dari kejaksaan? Ya,
seperti ini, masyarakat itu banyak, bisa desa, bisa pribadi, ataupun biasanya kalau di desa itu kepemudaan ya, seperti itu organisasi kepemudaannya itu, Pak, kami di desa kami itu banyak perkara, mohon maaf ya, perkara persetubuhan atau perkara narkotika. Pak, kami bisa nggak kami dapat bantuan hukum sehingga masyarakat itu melek hukum atau tahu hukum tentang bahayanya narkotika, tindak pidana perlindungan anak atau persetubuhan itu hukumannya berapa, itu kita bisa. Namanya kita memberi, tadi saya sudah dengan pelayanan hukum, tapi bentuknya nanti penyuluhan hukum, penyuluhan. Yang penting Bapak Budi atau Bapak Dodi di Tanjung Bugis itu menyurat kepada kami secara resmi, permohonannya bagaimana, formatnya bagaimana, kita yang akan mendampingi untuk memberi penyuluhan hukum. Namanya kalau di program kami di Kejaksaan Negeri Sambas ada namanya program Jaksa Masuk Desa. Kalau di sekolah namanya Jaksa Masuk Sekolah. Itu kita sudah ada program. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya Bang. Ya, kalau COVID berlalu itu kita bisa melakukan pertemuan lagi, kita bisa memberi pelayanan hukum. Tetapi karena COVID bentuknya daring, ataupun teman-teman yang tadi dari Tanjung Bugis itu menyurat kepada kami sesuai dengan protokol kesehatan, berapa orang yang dikumpulkan dan sebagainya, kita akan memberi penyuluhan hukum. Temanya apa, silahkan di sana, tetapi yang masuk sesuai dengan permasalahan yang ada di daerahnya, seperti itu. Ya, pada pemirsa terutama Bang Dodi tadi, ya, semoga bisa mendapat penjelasan bahwa kejaksaan bisa melakukan penyuluhan hukum, hukum memang ya, kepada masyarakat. Yang penting disurati gitu Bang ya, disurati, nanti bisa dijelaskan apa yang menjadi permasalahan hukum di daerah itu gitu, Bang. Ya, tidak hanya fokus terhadap contoh perkara narkotika atau perlindungan anak atau kekerasan dalam rumah tangga, tidak secara ini, tetapi yang penting tadi surat ada masuk kepada kami sehingga kita akan laporkan kepada pimpinan, karena kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan pekerjaan tanpa perintah pimpinan, seperti itu. Oke, Bang. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bang Fajar mengenai jaksanya Pak. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa TSM TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program dialog dengan tema Jaksa Menyapa bersama Fajar Yulianto selaku Kasih Datun Kejaksaan Negeri Sambas. Kita lanjutkan lagi Bang pembicaraan Mitra dalam program ini. Ini Bang terkait dengan posisi Abang sebagai Kasih Datun Kejaksaan Negeri Sambas. Untuk kasus-kasus yang terkait dengan Datun itu dalam proses persidangan hingga sanksi yang diberikan itu, apakah memang nanti mulai dari mulai sanksinya itu apakah ada sanksi pidana atau denda atau seperti apa Bang? Saya jelaskan, mungkin masyarakat ingin tahu tentang ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses persidangan untuk perkara perdata. Jadi perdata itu ataupun tata usaha negara itu akan disidangkan kalau perdata di pengadilan negeri, kalau tata usaha negara itu di pengadilan tata usaha negara, seperti itu. Kemudian bentuknya adalah masyarakat atau para pihak siapapun, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun juga BUMN itu sebagai penggugat atau turut gugat melakukan gugatan ke pengadilan, seperti itu. Kemudian para pihak dipanggil, pertamanya untuk mediasi Pak. Mediasi, bila mediasi berhasil bentuknya sudah penetapan yang itu adalah putusan. Tapi kalau mediasi gagal, perkara dilanjutkan, kemudian menghadirkan alat bukti, barang bukti, mungkin surat atau apa, kemudian dilanjutkan dengan saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi,
yang itu di bawah sumpah. Setelah itu dari saksi, kemudian hakim akan, kalau itu perkara tanah atau perkara yang harus dilihat kondisi real di lapangan, itu hakim akan menunjuk semua pihak untuk ikut dalam namanya PS atau pemeriksaan setempat. Dari pemeriksaan setempat itu kemudian kita disuruh oleh hakim untuk membuat kesimpulan. Dari kesimpulan itu para pihak, setelah itu nanti ada putusan seperti itu. Dari kesimpulan teknik dulu, baru nanti putusan. Ya, kalau putusan perdata itu tidak ada hubungannya dengan pidana. Jadi bentuknya putusan perdata itu, contohnya kalau perkara tanah itu terkait sertifikat, berarti apakah sertifikat itu sah atau tidak. Kalau tidak sah berarti harus dihapus, kemudian terbit sertifikat baru. Atau kalau itu hak kepemilikan, siapa yang berhak memiliki dan sebagainya, seperti itu. Kemudian tidak ada namanya sanksi pidana, tetapi adanya adalah bentuk denda. Dendanya itu sesuai dengan, mungkin sesuai dengan gugatannya ada. Kalau tidak dikembalikan tanahnya atau barangnya selama berapa lama, harus ada denda tiap hari berapa, atau 2 isong seperti itu. Kemudian selain perdata yang tadi saya sebutkan gugatan, itu ada masyarakat. Kita memberi pengetahuan sekalian, itu namanya permohonan. Ya, selain gugatan ada permohonan. Apa itu permohonan di pengadilan, baik pengadilan agama atau pengadilan negeri? Itu apabila seseorang, contoh, salah nama, bisa di akte kelahirannya salah, di KTP-nya salah, di KK-nya salah dan sebagainya, itu bisa diganti atau bisa dimintakan ke pengadilan negeri dalam hal ini ya, seperti itu namanya permohonan. Kemudian banyak hal yang semuanya pendataan itu masuk ke pengadilan seperti itu. Jadi untuk masalah tanah itu kalau putusannya biasa terkait dengan pembatalan ya Pak, pembatalan sertifikat kalau itu sertifikat. Tetapi kalau hak milik tadi, kalau hak milik ini yang agak rumit ya. Ini nanti kita memberi edukasi kepada masyarakat bahwa putusan itu kalau sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap atau namanya bahasa Belandanya inkrah, itu ya harus dilaksanakan. Ya mungkin putusan tingkat pertama sudah selesai, tidak ada upaya hukum, berarti harus dilaksanakan. Atau kalau masih ada upaya hukum banding sampai dengan tingkat kasasi. Tetapi sampai tingkat kasasi sudah harus dilaksanakan. Pelaksana eksekusi terkait kepemilikan tanah atau bangunan itu dilakukan oleh panitera pengadilan, ya namanya. Nah, para pihak kalau yang menang itu ada namanya gugatan sita eksekusi dan sebagainya, itu yang harus dilaksanakan. Jadi kita memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pengadilan akan meminta bantuan kepada aparat hukum dalam hal ini mungkin Satpol PP atau kepolisian untuk pengamanan mereka. Tolong jangan terkait eksekusi, tolong jangan dibikin dihalang-halangi karena mereka adalah pelaksana peraturan undang-undang. Jadi kalau sampai ada pengrusakan atau penganiayaan terhadap orang yang atau pihak yang melakukan eksekusi dengan panitera tadi, itu bisa diproses hukum, kasihan masyarakat. Ya karena mungkin itu haknya, tetapi itu adalah pelaksanaan undang-undang seperti itu. Juga, Bang, ya. Itu urusan pengadilan. Karena memang urusan eksekusi ini kita mudah-mudahan tidak ada terjadi di Sabah, tapi di luar itu banyak terjadi Ya, gitu kan. kita bentrok dengan warga atau segala macam kan. Ya, kita lihat di TV sampai Ya. bentrokan dan sebagainya, sampai ada pengrusakan. Ya. Itu ada ancaman pidananya sendiri. Ada pengrusakan, kalau ada orang dianiaya nanti undang-undangnya ke KUHP itu penganiayaan atau pengeroyokan dan sebagainya banyak. Seperti itu. Ini masih terkait dengan perdata Bang ya. Oke. Kalau buat prestasi, misalnya soal hutang piutang, nah itu seperti apa Bang proses pengadilannya? Sama. Jelasnya Bang. Nah, kalau berarti uang prestasi itu di dalam pengertian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata BW ya, itu berarti ada perjanjian yang diingkari, itu namanya uang prestasi. Contoh jual beli, kita sudah memberikan uang untuk mendapatkan barang, hak kewajiban kita mengembalikan, hak kita adalah dapat barangnya, ternyata barangnya nggak terima, namanya seperti itu.
pengadilan pendataan. Yang dimintakan biasanya pertama adalah apakah perjanjian itu sudah sah atau tidak. Kemudian siapa yang mengingkari, dalam hal ini buat prestasi atau perbuatan melawan hukum, itu siapa yang salah. Nah dari situ nanti orang yang melakukan buat prestasi atau perbuatan melawan hukum itu yang akan dikenakan sanksi. Sanksinya bukan sanksi pidana, tetapi sanksinya adalah pendataan. Mungkin harus barangnya harus diserahkan atau penggantian uang dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini mungkin kita mau nanyakan secara keseluruhan, Bang. Ini kan Sambas juga banyak kasus-kasus narkoba, pencabulan itu udah mulai kasusnya cukup tinggi di Kabupaten Sambas dan segala macam. Nah, melihat kondisi ini, apa pendapat Bang? Oke, ini di luar konteks datum atau data-data usaha negara, ya, bahwa perkara-perkara tidak pidana yang ada di Kabupaten Sambas itu sangat luar biasa. Itu mendominasi. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua pelindungan anak. Apa itu pelindungan anak? Itu contohnya persetubuhan, pencabulan, atau eksploitasi terhadap anak, baik ekonomi ataupun badan, seperti itu. Sanksinya luar biasa itu, ya. Dan perkara yang paling tinggi yang tadi saya sebutkan, narkotika dan pelindungan anak, di Sambas itu hampir mendominasi sampai 70-80% itu dua perkara itu. Perkara pencurian dan perkara penganiayaan atau pemukulan itu rendah di Sambas. Tetapi yang paling tinggi yang tadi saya sebutkan kepada teman-teman masyarakat, narkotika itu adalah barang haram. Orang yang berhubungan dengan narkotika, baik sabu, ganja ataupun yang lain, itu ada sanksi pidananya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu bagi orang yang jual beli atau perantara dalam jual beli, itu ancamannya minimalnya 5 tahun, Bang. 5 tahun, ya. Ancamannya 5 tahun, maksimalnya kalau dia di atas 5 gram atau itu sabu. Ya, kita tahu sebentar, Bang. Kita ada telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan interaksi, Pak. Ya, dengan siapa di mana, Bang? Dengan Erwin Ya, Erwin di mana? di Kapoloro. Ya, Kapoloro. Silakan, Bang. Ya, Silakan, apa yang mau ditanyakan? yang mau ditanyakan. Ya. Oh iya, iya. Tidak jelas suaranya. Yang mau ditanyakan silakan, Bang. Ditanya dalam rangka partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kehidupan di masyarakat, ya. Ya. Jadi kalau seandainya kita melapor suatu kasus atau perkara gitu kan, apakah kerahasiaan dari pelapor itu terjamin menjaga kerahasiaannya, menjaga kerahasiaan identitas pelapor itu. Ya. Kemudian dan mekanismenya itu seperti apa? Apakah mengisi formulir atau bagaimana? Oke, udah, Bang Erwin? Ya. Oke, terima kasih Bang Erwin atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Bang. Untuk pertanyaan dari Bang Erwin ini, oke, nah langsung aja, Bang. Terima kasih, Bang, atau Mas Erwin Kampung Lorong. Ya, jadi luar biasa ini pertanyaannya, bagus sekali. Partisipasi masyarakat yang melaporkan suatu tindak pidana, ya, itu bagaimana? Apakah dilindungi atau tidak? Data identitasnya dilindungi atau tidak? Apa yang dia berikan laporan itu dilindungi atau tidak? Kan seperti itu ya pertanyaannya, luar biasa ini. Jadi kita akan menjawab yang pertama bahwa masyarakat yang melaporkan suatu tindak pidana itu terbagi menjadi dua. Kalau itu tindak pidana umum, contoh penganiayaan, pembunuhan, pencurian, itu lapornya kepada instansi penyidik kepolisian, seperti itu. Kemudian kalau tindak pidana korupsi itu bisa ke kejaksaan
juga bisa di kepolisian dan juga KPK seperti itu. Terus apakah orang yang melaporkan dan kemudian dimintai datanya, dimintai pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, kemudian sampai ada pidana itu bisa terbongkar, itu bisa dilindungi tidak? Kan seperti itu ya pertanyaannya. Sesuai dengan amanat undang-undang. Di sini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yaitu atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Itu saksi atau korban yang melaporkan suatu tindak pidana wajib dilindungi. Ada, dan itu sudah terbentuk karena itu 2004, efektifnya 2015 itu sudah. Kemudian bentuk pelindungannya bagaimana? Penyidik yang melakukan kegiatan itu akan merahasiakan identitas dan juga merahasiakan hasil pemeriksaan atau berita acaranya, seperti itu, wajib sampai dengan ke pengadilan. Tapi mohon maaf, nanti ketika di pengadilan harus dihadirkan. Kan seperti itu. Jadi contoh saya atau apa, Bang Edwin Dorong ya, itu melaporkan perkara penganiayaan. Abang yang lapor, bikin laporan kepada polisi, kemudian dirahasiakan sampai berkas jadi dan sebagainya. Tapi ketika di pengadilan akan dihadirkan. Kenapa abang bisa melaporkan? Mungkin abang lihat sendiri kejadiannya. Karena pengertian saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu kejadian. Nah, saksi ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu wajib dihadirkan di persidangan dan wajib memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah. Seperti itu. Jadi abang yang harus ketika lapor nanti di sidang, abang akan memberikan akan memberikan jawaban atas pertanyaan hakim. Kemudian bentuk perlindungannya bagaimana? Di dalam undang-undang tadi disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban itu ada kalau sudah masuk ke penyidikan oleh penyidik ya, di kejaksaan atau kepolisian, mereka menyurat kepada kita, ke penyidik, kami minta dilindungi. Harus itu. Nanti penyidik bisa, kalau tempat tinggalnya dirasa tidak aman, itu akan dimasukkan ke rumah aman. Karena itu sesuai dengan amanat undang-undang seperti itu, rumah aman. Dia dimasukkan di rumah aman selama beberapa waktu, dibiayai negara dan sebagainya, itu aman. Bisa pesan ada tuh Bang? Rumah aman itu? Itu halo? Ya halo, dengan siapa di mana? Baru saja. Dengan siapa di mana Bang? Mau lihat tentang Dengan siapa di mana? tadi ya. Dengan Nino di Tawas di Sukadamai. Ya, Dino ya. Jadi kan kalau misalnya kita bisa masukin banyak kasus bersifatnya sertifikat anak. Nah, maka dari Kejaksaan sendiri bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya pengaturan sertifikat tersebut. Terima kasih. Ini memang nanyanya apanya kurang jelas Bang. Cuman saya mendengar sekilas gitu tentang masalah sertifikat Bang. Apanya? Halo? Ulangi Bang pertanyaannya? Masih tersambung? Oke, jadi ini kan tentang kasus sertifikat tanah yang bersifat Nah, apakah dari sistem ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana seharusnya menanggapi kasus seperti tersebut? Oh ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bang ya. Bang Dino, kepada pemirsa, kemungkinan ini penelpon kita yang terakhir karena kita akan mengakhiri acara dialog ini. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bang dari Bang Dino bisa saya simpulkan bahwa dia ingin menanyakan soal konsultasi hukum tentang adanya kasus jual beli tanah yang ibaratnya kayaknya tadi kalau saya dengar sertifikatnya itu timpa gitu. Nah, bisa jelaskan Bang? Bisa nggak memberikan penyuluhan maksudnya itu? Ya, ya, ini bentuknya kita sosialisasi ya. Atas pertanyaan ini bentuknya memang sosialisasi. Jadi warga masyarakat Kabupaten Sambas
itu kalau mau jual beli atau penyerahan sertifikat ataupun apapun namanya terkait tanah, itu yang pertama perjanjiannya itu kalau bisa hitam di atas putih. Pertama, hitam di atas putih. Maksudnya bagaimana? Itu perjanjiannya itu harus tertulis, ada para pihaknya dan ada saksi-saksinya. Itu untuk melindungi perjanjian itu sendiri, jual beli. Berarti contohnya ya, saya dengan abang mau jual beli tanah, saya menyerahkan uang ke abang atau menyerahkan sertifikat atau bentuk lain terkait tanah itu, kan seperti itu. Harus, kalau memang bisa harus dengan akta jual beli, bisa dibikin sendiri kok. Perjanjian jual beli antara siapa dengan siapa, bentuknya apa, harganya berapa, para saksinya jelas. Para saksinya disyaratkan di atas 17 tahun dan tidak gila, seperti itu. Itu untuk melindungi perjanjiannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sertifikatnya harus jelas, letaknya di mana dan sebagainya. Tidak hanya langsung ini ada sertifikat udah percaya beli, ternyata yang abang sampaikan tadi sertifikatnya ternyata tukang pilih. Ketika sudah pegang sertifikatnya, lapor kepada kepala desa apakah sertifikat ini sudah terdaftar di desa, dan juga lapor kepada BPN apakah sertifikat ini sudah terdapat di BPN untuk melindungi hak-haknya masyarakat. Jangan sampai ketika sudah surat perjanjian jual belinya sudah, sertifikatnya nggak ditanyakan lebih lanjut, ternyata sertifikatnya tumpang tindih dengan pihak lain, kan seperti itu. Itu untuk melindungi teman-teman warga masyarakat Kabupaten Sambas. Kemudian terkait sertifikat yang tumpang tindih itu diselesaikan pertama, kalau belum sampai ke pengadilan itu bisa dimediasi oleh BPN sesuai dengan amanat peraturan Menteri Agraria. Saya lupa ya namanya, kurang, kalau tidak salah nomor 11 tahun 2010 kalau tidak salah, atau 2012, itu bahwa sengketa tanah itu dapat diselesaikan oleh BPN. Biasanya teman-teman BPN ketika ada sengketa tanah itu lapor kepada kita juga. Kita sebagai jaksa pengacara negara akan memediasi perkara tersebut. Kenapa? Kalau sampai ke tingkat pengadilan, pertama biayanya mahal karena gugatan itu ada biaya negaranya. Kemudian lama karena yang tadi sudah saya sebutkan, prosesnya itu gugatan, perdamaian, saksi-saksi, alat bukti surat dan sebagainya itu harus dihadirkan semua sampai PS, sampai dengan putusan. Putusan pun kalau belum tidak terima masih ada banding sampai tingkat kasasi. Sampai kalah itu kan, seperti itu. Kalau di BPN itu perdamaian, mungkin kalau dua sertifikat itu mungkin dipecah atau sertifikatnya apa, udahlah kamu aja yang punya tapi saya minta ganti uang dan sebagainya, itu bisa. Yang kedua terkait sertifikat itu double, kemudian itu bisa dilakukan gugatan ke pengadilan seperti itu. Jadi memang prosesnya lama, dan untuk menghindari sampai adanya sertifikat double atau sertifikat tumpang tindih, itu yang sudah saya sebutkan. Perjanjiannya jual beli harus jelas, sertifikatnya harus jelas. Jadi sebelum dijual beli, sertifikat itu kalau perlu tanya kepada kepala desa dan juga BPN, apakah ini ada tumpang tindih atau tidak. Jangan sampai sudah uangnya keluar ternyata tumpang tindih, bukan tadi dan sebagainya. Seperti itu Pak ya. Semoga Bang Dino dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Bang Fajar tadi. Bang, mungkin karena kita durasi ini sudah tidak memungkinkan, kemungkinan kita akan mengakhiri acara ini. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga dialog dengan Kejaksaan Negeri Sambas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Indra Nova dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita akan kembali pada dialog CSF TV dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.